Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bajarudinur dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dari hasil artikel ilmiah saya dengan judul Konflik Batin pada Tokoh Utama, novel 25 jam karya Stephanie Bella dan Syahid Muhammad dengan kajian psikologi sastra dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini dilatar belakangi karya sastra merupakan kegiatan kreatif seorang sastrawan atau pengarang dalam menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesan atau gagasan. Kemudian pengarang mengolah bahasa sehingga memiliki kekhasan bahasa dan bernilai estetik. Gaya bahasa yang estetik inilah yang pada akhirnya menarik pembaca. Tidak hanya itu, dari kekhasan gaya bahasa tersebut, pembaca karya sastra dapat menangkap kesan mendalam tentang hal-hal yang ingin disampaikan pengarang. Salah satu genre sastra yang menampilkan realitas sehari-hari secara utuh yaitu berupa novel. Novel merupakan salah satu jenis genre prosa yang paling umum dijumpai selain cerpen, roman, teen lit, maupun chick lit. Di dalam sebuah novel terkandung elemen narasi yang demikian kuat. Giantoro menyebutkan bahwa novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang idealnya melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandang, dan lain sebagainya. Novel dengan demikian mampu menghanyutkan pembaca pada peristiwa-peristiwa yang ditampilkan, bahkan mampu meyakinkan pembaca seolah-olah peristiwa yang diceritakan dalam novel adalah sebuah fakta, atau sekurang-kurangnya mampu memengaruhi emosi pembaca. Emosi pembaca ini tidak lain dibangun oleh kemampuan novel tersebut dalam mengintensifkan konflik dalam cerita. Dikatakan oleh Stanton tahun 2012 dalam bukunya Teori Fiksi, mengungkapkan bahwa inti dari sebuah cerita ialah konflik. Dengan kata lain, cerita tidak akan ada tanpa ada konflik. Konflik bisa saja berupa pertentangan antar individu dengan kelompok, antar kelompok, atau juga pertentangan pada diri sendiri. Novel 25 jam yang ditulis bersama oleh Stephanie Bella dan Syahid Muhammad merupakan novel yang dipandang mampu menampilkan konflik secara apik, khususnya konflik antar orang tua dengan anak. Seperti dikisahkan dalam novel tersebut, tokoh Abimana dan Azalea. Mereka berdua sosok seorang muda yang memiliki masalah yang serupa. Dari permasalahan ini pula, pendidikan yang merupakan kepanjangan tangan dari upaya menciptakan dan mendinamisasikan budaya memiliki peran penting. Salah satu peran itu ialah bagaimana dunia pendidikan mampu menanamkan kesadaran tentang potensi diri dan upaya mengembangkannya. Dengan kata lain, melalui pembacaan dan pengkajian karya sastra, khususnya terhadap novel 25 jam karya Stephanie Bella dan Syahid Muhammad, diharapkan ada upaya lebih serius bagi penanaman kesadaran tersebut. Secara teknis, siswa akan diajak lebih kritis dan cermat di dalam menyikapi setiap masalah. Memfokuskan analisis tokoh utama yang mengalami konflik batin. Tentu, untuk dapat mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pendekatan. Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi sastra. Melalui pendekatan ini, seperti dikemukakan Indra Swara tahun 2012, penelitian akan mengarah pada upaya menyikapkan aspek perwatakan pada tokoh-tokoh dalam cerita, sehingga akan didapat pula pemahaman yang utuh terhadap karya sastra berdasarkan perspektif psikologi. Pendidikan psikologi sastra sebagai pendekatan memerlukan alat bantu yang berupa teori-teori psikologi. Dalam hal ini, alat analisis yang digunakan adalah psikoanalisis yang dipopulerkan oleh Freud dengan membagi struktur kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara ketiga komponen tersebut. Berikutnya ada rumusan masalah.
Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pemicu konflik batin pada tokoh utama novel 25 jam karya Stephanie Bella dan Said Muhammad. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana struktur kepribadian tokoh utama melalui id, ego, dan superego dalam novel 25 jam karya Stephanie Bella dan Said Muhammad. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana implikasi pembelajaran unsur intrinsik pada kelas 12 di SMA. Tujuan masalahnya yaitu untuk mendeskripsikan pemicu konflik batin pada tokoh utama novel 25 jam karya Stephanie Bella dan Said Muhammad. Kemudian mendeskripsikan struktur kepribadian tokoh utama melalui id, ego, dan superego dalam novel 25 jam karya Stephanie Bella dan Said Muhammad. Selanjutnya mendeskripsikan mengenai implikasi pembelajaran unsur intrinsik pada kelas 12 di SMA. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berhasil mencapai tujuan penelitian secara optimal, menghasilkan laporan penelitian yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum. Dan manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan pembaca mengenai kajian psikologi yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Berikutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan berisi tentang kerangka konseptual maupun landasan teori yang menjadi pijakan saat melakukan penelitian ini. Salah satunya dari Purdianto, kemudian Sudiatmi dan Soekarto pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya yaitu Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Hijrah Itu Cinta karya Abhay Aditya. Berikutnya landasan teoritis. Teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu teori psikoanalisis dengan pendekatan psikologi sastra dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sastra karya Profesor Dr. Albert Meindrup MA, meliputi yang pertama konflik batin, yang kedua psikologi sastra, dan yang ketiga novel. Berikutnya metode penelitian. Metode pada penelitian ini yaitu studi pustaka yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Kemudian data dan sumber data. Data yang diambil dari penelitian ini yaitu berupa kalimat dan penggalan wacana yang terdapat dalam novel 25 jam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu novel 25 jam. Berikutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca dan catat. Teknik baca yang digunakan untuk memahami novel tersebut dengan cara memilah data yang mengandung struktur kepribadian yang bisa dipaparkan. Kemudian teknik catat adalah teknik yang menyediakan data dengan mencatat data yang diperoleh. Teknik catat yang digunakan adalah untuk mencatat struktur kepribadian yang terkandung dalam novel 25 jam. Dalam mengumpulkan data, peneliti tentunya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca novel secara keseluruhan dengan cermat dan teliti. Yang kedua, menandai bagian-bagian tertentu yang berpotensi mengandung struktur kepribadian. Yang ketiga, mencatat kalimat yang berpotensi mengandung struktur kepribadian. Yang keempat, memahami dan memaknai isi bacaan pada novel yang berkaitan dengan struktur kepribadian. Berikutnya hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, peneliti telah menemukan 35 data dalam bentuk kalimat dan penggalan wacana yang menggambarkan mengenai konflik batin pada tokoh utama yaitu Azalia dan Abimana. Dalam novel 25 jam karya Stephanie Bella dan Said Muhammad yang disertai dengan konteks serta penjelasannya, di antaranya pemicu konflik batin dan struktur kepribadian id, ego, dan superego. Pemicu konflik batin tersebut terdapat dua hal. Yang pertama, kurangnya penghargaan. Yang kedua, tidak adanya kesempatan untuk mengaktualisasi diri yang menjadikan penyebab timbulnya faktor konflik batin dalam diri tokoh utama. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai struktur kepribadian tokoh utama.
yang terdiri dari id, ego, dan superego dalam novel 25 jam karya Stephanie Bella dan Said Muhammad. Id yaitu bekerja dalam daerah tidak sadar. Id berpotensi berdasarkan prinsip kenikmatan yang harus segera terlaksanakan, yaitu mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Prinsip kenikmatan dilakukan melalui dua proses, yaitu melalui tindak refleks yang berupa berkedip, bersin, menggaruk saat gatal, dan tertawa. Dan hal yang kedua melalui proses primer yang berlaku seperti membayangkan, melamun, mimpi, makan, minum, ingin dihormati, bersikap sewenang-wenang, dan mementingkan diri sendiri. Kemudian ego. Ego berada di area sadar dan tidak sadar. Tugas ego adalah mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kerja dari prinsip kenikmatan sehingga dapat memutuskan kebutuhan. Proses yang dilakukan oleh ego adalah proses berpikir realitas, seperti halnya penalaran, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Struktur kepribadian yang terakhir ialah superego. Aspek struktur kepribadian bekerja dengan berprinsip terhadap moral dan etika, seperti yang diungkapkan Al-Wisol tahun 2014. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang berpotensi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Hasil analisis data pada penelitian ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran KD 3.8, yaitu menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Melalui materi unsur intrinsik, siswa dapat mengetahui apa saja yang akan dikaji dan dipelajarinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan novel. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan pada KD 3.8 tersebut dapat membuat siswa semakin semangat untuk mengembangkan pemikirannya dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi unsur intrinsik yang memang menjadi pokok dalam pembelajaran sastra. Mengenai unsur intrinsik, siswa dapat mengaplikasikan dalam kesehariannya melalui pesan yang disampaikan oleh pengarang novel berupa konflik batin. Kesimpulan pada novel 25 jam karya Stephanie Bella dan Said Muhammad, terdapat 35 data yang ditemukan. Di antaranya pemicu konflik batin, struktur kepribadian id, ego, dan superego, disertai dengan konteks serta penjelasannya. Melalui data yang telah dianalisis tersebut, dapat diimplikasikan dalam pembelajaran KD 3 menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Implikasi tersebut berupa alternatif bahan ajar yang berguna sebagai materi unsur intrinsik pada sebuah novel.